Bismillahirrahmanirrahim. Jumpa lagi anak-anakku sekalian kita pada hari ini, yaitu ketujuh dalam pertemuan kita mata kuliah agroforestry. Kali ini kita akan bicara terkait metode dan data dalam analisis finansial dan ekonomi agroforestry. Pada metode ini, pada pembelajaran kali ini, harapan saya adik-adik mampu menghitung hasil ekonomi dari agroforestry yang sudah kita lewati sebelumnya dengan menggunakan beberapa metode cara hitungan, menghitung jumlah-jumlah hasil finansial dari tanaman agroforestry yang ada. Di pertemuan ketujuh ini kita akan menentukan metode dan data dalam analisis finansial dan ekonomi agroforestry. Apa itu analisis finansial? Adalah analisis keuangan untuk menilai bisnis, proyek investasi, anggaran, dan entitas terkait keuangan untuk dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan. Analisa meliputi persiapan anggaran, penilaian perusahaan atau proyek studi kelayakan. Ada juga analisa kredit dan lain-lain. Aspek finansial meliputi biaya penggunaan modal, penyusutan, aliran kas, pajak, penghasilan, dan metode penilaian investasi. 6 langkah mengembangkan analisis finansial. Pertama, identifikasi karakteristik ekonomi petani. Kedua, identifikasi strategi petani. Ketiga, menilai kualitas laporan keuangan atau perusahaan. Keempat, analisis profitabilitas dan risiko saat ini. Kelima, menyiapkan perkiraan laporan keuangan. Keenam, nilai perusahaan. Contoh kriteria yang digunakan: Net Present Value atau NPV. Ada juga benefit cost ratio atau internal rate of return. NPV adalah selisih antara nilai arus kas yang masuk dengan nilai arus kas keluar pada sebuah periode waktu. Kemudian manfaat NPV yaitu mengukur kemampuan serta peluang pada suatu perusahaan atau hasil kebun dalam hal menjalankan investasinya sampai beberapa tahun ke depan. Benefit cost ratio merupakan suatu analisa pemilihan atau kelayakan proyek, yaitu perbandingan antara benefit dengan cost. Kalau nilainya kurang dari 1, maka proyek itu tidak ekonomis. Kalau lebih dari 1, berarti proyek itu feasible. RC ratio, R per C sama dengan TR per TC. RC lebih dari 1, usaha tani dikategorikan layak. RC sama dengan 1, 50. RC kurang dari 1, maka kategorikan tidak layak. Itu standarisasinya. Metode benefit cost ratio merupakan salah satu metode yang kerap digunakan pada tahap-tahap evaluasi saat awal perencanaan investasi atau usaha tani, di mana dijadikan sebagai analisis tambahan dalam rangka menvalidasi hasil evaluasi yang sudah dijalankan. Metode juga ini baik untuk dilakukan dalam rangka evaluasi proyek pemerintah. Kemudian internal rate of return adalah indikator tingkat efisien dari sebuah investasi, dikenal sebagai metode untuk menghitung tingkat bunga suatu investasi dan menyamakannya dengan nilai investasi saat ini berdasarkan hitungan kas bersih di masa mendatang. Kelebihan IRR: dengan menggunakan metode penghitungan IRR, kita bisa menghitung apakah investasi yang dilakukan layak atau tidak. Metode ini juga mempertimbangkan setiap arus yang ada. Metode ini mempertimbangkan konsep time value of money serta risiko arus masuk di kemudian hari untuk pengembalian modal investasi. Adapun kekurangan IRR yaitu dibutuhkan nilai cost of capital ketika menghitung menggunakan metode IRR.
Keputusan yang dihasilkan tidak selalu tepat. Metode ERI juga bisa menunjukkan hasil maksimal. Ketika suatu investasi memiliki kapital berupa rasio. Fungsi internal rate of return, yaitu satu penghitungan berfungsi sebagai sumber acuan seseorang atau perusahaan ketika menyimpan uang atau membuka deposito di bank. Hitungan ERI juga membantu memberikan perbandingan pada tingkat laju pengembalian investasi yang diperkirakan lebih mendatangkan keuntungan. Ketiga, berfungsi juga menilai laju pengembalian setelah dikenakan pajak. Keempat, berfungsi mengetahui laju pengembalian investasi dalam bentuk evaluasi di tingkatan pengembalian secara akurat. Sepertinya sudah berakhir materi kita dan saya mohon mari kita belajar bersama dan pada tahap akhir ini saya akan memberikan tugas kepada adik-adik sekalian. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.